Yang saya tertarik tuh gini, jamur tiram itu modal sedikit, untung selangit. Halo guys, kembali lagi di podcast lokal. Malam ini kita kedatangan salah satu pemuda pelaku UMKM. Pasti penasaran kan? Yuk kita sambut Mas Vicky. Silakan masuk Mas. Gimana Mas? Kabarnya Mas? Ya? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Jadi Mas Vicky ini salah satu pemuda pelaku UMKM yang sekarang memang pemerintah lagi menggenjotnya guys agar perekonomian kita itu menjadi stabil. Nah Mas Vicky boleh nanya nggak terkait masalah profesinya Mas Vicky itu sebenarnya pelaku UMKM atau memang ada profesi lain dari itu? Kalau untuk masalah profesi sendiri itu bang, saya lebih condong kepada UMKM-nya sih. UMKM-nya. UMKM-nya yang sampai sekarang itu berjalan UMKM. Namun untuk profesi lain itu ada. Apa itu? Saya juga sebagai guru. Oh guru. Ngajar di SMK apa SMA? Ngajar di MTS. MTS ya. Di MTS Nuronia Nogosaren itu bang. Di daerah sana. Itu di UMKM itu sudah berapa lama Mas? Kalau di UMKM-nya sendiri, awal mula saya merintis usaha itu di tahun 2018. 2018 berarti sampai sekarang sudah Hampir kurang lebih sekitar 6 tahun, 5 tahunan. 6 tahunan ya. Yang dibudidayakan apa? Kalau di usaha UMKM-nya itu, saya budidaya jamur tiram. Jamur tiram. Jamur tiram. Oh, jamur tiram. Iya. Lah, awal mula ini Mas, saya mau nanya, awal mula Mas Vicky ini punya ide ingin budidaya jamur tiram itu apa yang membuat Mas Vicky tertarik gitu kan? Padahal Mas Vicky punya profesi lain awalnya yaitu guru. Padahal guru itu kan hanya masuk, ngajar, pulang gitu kan. Dan mungkin kalau kita lihat dari segi anunya kan agak ribetan jamur tiram mungkin perawatannya Mas. Kenapa memilih itu Mas Vicky itu? Kalau dari guru sama usaha jamur tiram, saya lebih duluan usaha jamur tiram. Oh, lebih dulu usaha Lebih jamur tiram ya. Lebih utama usaha jamur tiram. Saya mengajar itu karena biar saling sharing saja, dalam artian biar ilmu saya juga bermanfaat. Dan juga tempat saya mengajar itu, saya juga alumni di sekolah tersebut gitu. Sekolah yang saya ajarkan tersebut. Oh, dulu. Dulu itu. Kalau sekilas dari histori saya membuka usaha jamur tiram, itu sebenarnya lucu sih Bang kalau dibilang. Kenapa kok lucu? Lucunya itu gini. Dari dulu kan di era kampus atau di waktu masih kampus, Lulus S1 apa S2 Mas? lulus S1. Dulu jurusan apa? Dulu jurusan informatika. Wah, kok jauh ini dari informatika ke jarum tiram ini jauh. Biasanya Makanya kebanyakan orang kalau sudah lulus informatika mereka melamar ke perusahaan yang sesuai dengan skill yang mereka miliki. Lah ini Mas Vicky beda ini. Informatika malah memilih ke jamur tiram. Kenapa? apa ya Bang? Kalau dibilang jurusan informatika ngelamar di perusahaan itu benar, Betul. tapi itu kan juga tergantung di mana passion itu membentuk seseorang itu Sesuai lingkungan. sesuai lingkungan. Terus juga saya dapat ilmu budidaya jamur tiram itu juga tidak lepas dari ketika saya masih kuliah Bang. Nah, di dalam kampus itu kan pasti ada yang namanya organisasi kan. Ya betul. Organisasi. Waktu itu saya ikut organisasi PKPT. Apa itu PKPT? Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, ya berbasis NU. Itu lingkupnya kecamatan atau kabupaten atau Lingkupnya di kuliah saja Bang, di kampus di kampus saja. Makanya dinamakan PKPT. Ikut di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di sana Bang, yang berfokus di kampus seperti itu. Iya. Nah, di situ saya dapat channel. Dapat jaringan lah ya. Iya, dapat jaringan untuk ikut pelatihan jamur tiram di POMI. Di CSR. POMI, Iya, di POMI CSR. Di sana ikutlah iseng-iseng awalnya sih Bang. Oh, iseng-iseng. Pengen tahu
apa ya, pengen nambah-nambah pengalaman lah gitu Iya. istilahnya. Waktu itu. Waktu itu, Hmm. nah, saya coba ikutin sampai 3 hari di sana bang, 3 hari ngikutin pelatihan. Terus dari Direktur POMI sendiri, nah ada yang namanya itu Pak Anto. Sekarang beliau sudah pensiun, sekarang diganti direktur yang baru di BT POMI. Itu sangat antusias sekali bang pada pemuda-pemuda atau masyarakat yang ingin membuka usaha jamur tiram atau lain sebagainya. Jadi didukung sama beliau. Didukung sama beliau. Dari dorongan itu, beliau bilang, saya masih ingat sampai sekarang. Beliau bilang gini, monggo yang mau ngelanjutin habis pelatihan itu, yang mau ngelanjutin usaha jamur tiram, silahkan ambil barang untuk pembuatan jamur tiram gratis atau dalam artian dibantulah gitu, bantuan Dibantu. kan, Tanpa mengeluarkan modal. tanpa mengeluarkan modal di sana. Kok saya pikir-pikir eman juga kan, Ya, karena gratis ya. ya gratis, terus juga ya eman sama ilmunya gitu. Iya, loh, betul, Bang. betul, betul. Dan juga dilihat dari siklus pada tahun itu, petani jamur tiram di Probolinggo itu masih juga minim bang, Minim. sedikit. Nah, jadi saya mikir itu peluang usahanya itu agak besar, gitu. Ketika pelatihan pun yang dibicarakan atau yang dikasih tahu, yang saya tertarik tuh gini, jamur tiram itu modal sedikit, untung selangit. Untung besar lah. Iya. Dalam artian Kok bisa gitu mas? Biasanya kan kalau kita diumpamakan dengan salah satu contohnya mancing. Kalau mancing itu umpannya kecil, ya akan dapat kecil juga. Nah ini kan beda. Modal sedikit tapi hasil selangit lah yang dikatakan itu. Gimana maksudnya tuh? Sebenarnya bahasa kiasan tersebut kalau ketika saya jalanin, Iya. itu tertera pada proses pengelolaannya saja. Namun kalau dihitung sama tempatnya ya sama saja sih. Sama saja ya. Sama saja. UMKM manapun pasti modal awal itu besar. Besar ya. Ya. Modal awal yang saya buat itu dari ukuran 4 kali kombong inkubasi, untuk inkubasi atau kombong pembuahan jamur itu 5 kali 4, kalau nggak salah hampir makan dana itu sekitar 6 sampai 7 juta. 7 juta. Tapi tergantung bahannya juga kan, dibuat dari apa, tergantung kreasi sendiri. Berarti itu bahannya dari apa mas? Apa dari pipa atau dari apa? Kalau kombongnya sendiri yang paling banyak makan biaya itu di saya pilar bangunannya. Itu kan bangunannya. ya itu kan terbuat dari kayu kayak mahoni gitu bang. Nah, bahannya di sana sih. Ya itu juga usulan dari keluarga biar awet gitu aja kan. Iya betul. Ya saya ikutin gitu kan. Karena ini kan jangka panjang kan ya. Jangka panjang. Gitu. Ya, alhamdulillah awet beneran sampai sekarang gitu. Kembali lagi kepada pelatihan ya bang. Iya betul. Waktu pelatihan itu ketika habis dari itu saya ngeklaim, Pak, saya mau ngelanjutin usaha jamur tiram gitu saya. Itu sudah selesai. Itu selesai. Selesai dari itu ada pemberitahuan tersebut kan setiap masyarakat atau dari ormas-ormas yang lain yang mengikuti pelatihan di PT POMI atau JRPMI itu akan masuk di grup yang namanya binaan PT POMI. Langsung memang ada yang menaungi ya? Ada yang menaungi, langsung ada yang menaungi. Ada yang memantau bagaimana perkembangan dari binaan PT POMI tersebut. Seperti itu, Bang. Nah, ketika masuk di grup itu, ada info seperti itu, saya action lah. Namun persyaratannya harus kelompok. Gitu. Harus kelompok? Harus kelompok. Nah, bentuklah kami kelompok di sana. Berapa awal-awal berapa kelompok sampean itu? Kalau kelompoknya sendiri itu terdiri dari 3 orang sebenarnya, Bang, yang masuk dari pelatihan tersebut. Namun kan waktu di kampus kan nggak semua orang sini kan, iya, gitu ya betul, kan. betul. Yang ikut kemarin juga agak jauh juga teman-teman saya, ada yang orang Bondowoso dan lain sebagainya. Ya ketika kelompok kita ngikutin terus bangun, terus hampir 1 tahun bisa dikatakan kita sepakat untuk mecah. Untuk memecah dari kelompok. Dari kelompok tersebut. Jadi bisa dikatakan individual lah, individual untuk berusaha mengembangkannya. Tapi tetap masuk dalam binaan POMI sendiri. Dipantau melalui grup tadi ya. Dipantau melalui grup tersebut. Nah di sana teruslah
berjalan sampai sekarang, Sampai hari ini. sampai hari Sudah ini. berapa tahun? Sekitar kurang lebih 5 sampai 6 tahun lah sih. Berarti awalnya iseng-iseng emang. Iya, iseng-iseng deh. Iseng-iseng, Ikutnya itu iseng-iseng. iseng-iseng, tapi karena dari iseng-iseng itu berjalannya waktu ada peluang kan ya. Nah, Dari siapa? Pak siapa tadi? Panto. Pak Anto itu Iya. dikasih peluang. Akhirnya dilanjutkan kan sampai sekarang ya Pak. Sampai sekarang. Perawatannya gimana itu Mas kalau jarum tiram? Kan otomatis kan meskipun sama-sama tumbuhan itu kan ya. Meskipun Ya, sama tumbuhan kan beda kan jenis. dengan perawatan tumbuhan yang lain yang memang ada juga yang membudidayakan. Kalau jamur tiram itu perawatannya seperti apa? Kalau jamur tiram sendiri sebenarnya perawatannya itu gampang-gampang susah sih Mas. Gampang-gampang? Gampang-gampang susah Bang. Gimana itu maksudnya? Karena gini, jamur tiram itu kan sejenis tumbuhan atau termasuk dalam kelompok fungsida. Tumbuhan fungsida. Iya, tumbuhan yang kelompok masuk dalam kelompok jamur, sejenis jamur lah. Jamur yang disebut itu ya kelompok fungsida tersebut. Anunya di sana. Terus perawatannya yang kita lakukan sebenarnya pasti yang pertama kesterilan kembung. Kembung jamur, sterilan kembung jamur. Terus yang nomor 2 kelembapan. Oh, ada ukurannya juga kelembapan. Ada ukurannya Bang. Kelembapan terus ke apa ya? Kelembapan terus sterilan jamur itu ada ukurannya semua, bukan ada ukuran sih. Memang kalau kelembapan ada ukuran, kalau sterilan itu harus dijaga. Bang. Berarti kalau terlalu lembab itu bisa-bisa mati. Kalau mati sih enggak Bang. Enggak. Kalau mati enggak, tapi kualitas jamurnya sendiri Yang berkurang. yang berkurang atau bisa dikatakan ya jelek lah Jelek, gitu. Entah itu terlalu basah nanti terus warnanya biasanya putih cemerlang itu jadi kuning seperti itu Bang. Selain itu menjaga kelembapan terus Mungkin sterilan kembung itu jadi berapa tahap sebenarnya Bang, bisa dilakukan 15 hari sekali atau enggak seminggu sekali. Sterilnya itu maksudnya gini Bang, gimana sekiranya ngontrol kembung itu bersih. Iya, dari apa ya, sawang-sawang itu Bang, terus dari makhluk-makhluk yang ada di sana atau para binatang kecil itu iya yang ada di biasanya sana. masuk-masuk itu. Itu. Apalagi kalau sudah kena hama tikus Bang, wah itu nah. Hancur ya. Oh, itu musuh yang termasuk berat juga bagi petani jamur tiram Bang. Beneran. Apa ya, waktu pemindahan dari ruang inokulasi atau ruang inkubasi ke ruang pembuahan, ke kembung pembuahan, itu kalau sudah ada salah satu backlog, nah medianya itu kan namanya backlog. Nah, backlog jamur itu bibitnya dimakan sama tikus, itu lambat laun semuanya akan tercengkir Bang. Berarti Dimakan juga. awal yang harus dibeli itu bibitnya. Iya. Kirain sudah jadi. Sudah jadi gitu. Enggak, Sudah Bang. besar itu. Enggak, berarti bibitnya dulu ya? Bibitnya dulu. Kalau di pelatihan itu kita diajarin dari awal mula pembuatan media tanam. Media tanam. Yang kita bisa bilang sekarang itu backlog. Backlog. Di sana. Nah, terus kalau bibitnya itu, nah itu beda. Beda lagi untuk pelatihannya. Dan waktu itu masih belum ada sih sebenarnya. Jadi kita beli. Berapa bibitnya itu harganya kira-kira? Kalau bibitnya itu kan bervariasi Bang. Dari kalau bisa dikatakan kalau yang namanya bibit itu kan dari ada yang jenisnya F0, F1 sama F2. Ada juga yang sampai mecah sampai F4 itu ada Bang. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus sebenarnya F0. F0 itu. F0, tapi yang tingkat kontaminasinya paling tinggi itu juga F0. Oh gitu. Paling Iya. bagus F0 itu, tapi juga yang mudah terkena segala macam lah bakteri itu F0 juga. F0 juga. Yang di yang sampean ini yang tipe apa? F0 apa yang apa? Kalau yang digunakan oleh saya itu F2 Bang. F2 ya. F2 itu sudah enak sudah. Enak Ya, ya. untuk Enggak mudah terkontaminasi ya. Lebih kuat lah untuk bakteri, untuk tingkat kontaminasinya itu jarang lah gitu. Meskipun ada 1-2 mungkin karena keterlaluan sendiri. Oh, iya. Itu cuma Bang. Terus
Kalau F0 sendiri itu Bang, kenapa itu bisa dikatakan paling bagus Bang? Karena bibit F0 itu langsung dari kultur jaringan Bang. Kultur jaringan. Kultur jaringan, pembuatannya itu langsung dari kultur jaringan. Prosesnya juga saya, kalau nggak salah itu ngambil dari batangnya itu bisa dijadikan bibit F0. Nah, campurannya itu yang saya masih mempelajari sampai sekarang. Karena juga mahal ya Bang pelatihannya Bang. Itu. Iya, pelatihannya pembuatan bibit itu mahal memang. Gak gratis lagi. Ya sama tahu lah ada nanti. Tidak takutnya gratis lagi kan enak namanya itu. Untuk Mas, untuk tanah sendiri enggak ada pilihan-pilihan tanah gitu. Gimana untuk tanah? Untuk tanahnya. Lokasi. Ya. Untuk lokasinya sendiri yang penting tidak dekat dengan banyak kotoran sudah. Oh, ya, berarti Tanah-tanah yang memang kosong gitu, tanah-tanah yang memang jauh dari kotoran lah apapun, iya. bisa berarti Iya. dijadikan tempat ya. Entah itu limbah ataupun tempat sampah, apa di pinggirnya dibuat kandang jamur, ya ngaruh juga nanti Bang. Ke pemrosesan jamur atau pembuahan itu ngaruh. Entah itu jamurnya kena ulat lah atau banyak yang mati dan lain Pernah nggak sebagainya. sampean kena ulat itu? Kalau kena ulat ya pasti semua petani jamur pernah Bang. Nah ya. Nah, karena itu juga masuk dalam pengaruh musim sih. Kalau musim penghujan, sekiranya kita tidak kena ulat itu yang pertama rajin-rajin lah untuk ngecek apa ya, kebersihan kembung lah gitu. Membersihkan lah. Ya, entah itu ada hama. Biasa gini Bang, kalau jamur tiram sendiri di musim penghujan itu apa ya, banyak serangga-serangga kecil itu Bang, bukan Bang? Yang merongrong. Iya, bukan merongrong tapi kayak nyamuk gitu Bang. Hingga bisa ada di jamur. Nggak paham kok bisa disenangi serangga kayak gitu lah. Saya juga kurang paham. Nah, ada juga kayak apa ya kalau sebutannya ya. Kalau orang Madura itu bilang reku Bang. Reku. Reku. Itu Biasanya juga, kalau hampir maghrib banyak itu kan. itu Bang. Kayak gitulah. Banyak Bang di jamur itu Bang. Iya. Nah, kalau kita tidak menjaga kebersihan kombong, ya otomatis banyak serangga kayak gitu juga ngaruh Bang. Terkadang ya bisa tumbuh ulat itu dah. Bisa ada ulatnya jamurnya, terus atau enggak ada Bang. Saya juga kemarin agak kaget ya sebenarnya. Tumbuh jamur itu gak kayak tumbuh normal pada umumnya jamurnya. Itu keriting Bang. Keriting sampai. Iya gini loh. Kalau biasanya kan gini kan. Iya gak mekar gini dah, tapi keriting dia. Memang apa namanya, jamur kalau nggak sehat memang keriting atau memang itu merupakan hal yang langka atau gimana? Faktor itu saya yang juga kurang tahu saya. Biarpun sampai sekarang juga faktor itu. Iya. Ya kalau saya analisis sendiri sampai sekarang cuma mereka ya dari faktor lingkungan sebenarnya sih. Lingkungan. Tetap lingkungan kalau tetap lingkungan. Entah itu dari berarti kombong sudah minta disterilkan lagi gitu, bisa minta dibersihkan atau apa? Dibersihkan lagi seperti itu. Untuk tadi modal kecil, omset selangit, selesai panennya itu berapa kali dalam satu tahun? Gini Bang, kalau di jamur tiram sendiri itu panennya itu setiap hari sebenarnya. Setiap hari? Setiap hari. Panen jamur itu setiap hari. Karena siklus pertumbuhan jamur atau siklus tumbuhnya jamur dari media tanam menjadi pinhead. Pinhead itu jamur yang baru muncul. Dari media tanam itu namanya pinhead. Terus sampai jadi jamur remaja sampai dewasa dan siap panen itu anunya di sana. Itu setiap hari dan itu pun tidak bareng Bang. Oh, ada yang masih belum berkembang, ada yang sudah berkembang gitu. Ada yang masih belum tumbuh, ada yang sudah siap panen, ada yang masih kecil gitu, ada yang bentuk pinhead masih seperti itu. Jadinya kenapa saya bilang katakan panen jamur itu setiap hari, karena seperti itu. Berarti saya seandainya menanam besok pagi, besoknya bisa langsung dipanen. Kalau dari siklus pamanenannya dari pinhead ya, dari pinhead harus sampean kan. Dari pinhead itu biasanya kurang lebih 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Nah, baru bisa dipanen. Nah, kenapa saya bilang setiap hari? Karena ketika saya analisa selama ini saya juga kan melakukan apa ya Bang, bisa dikatakan riset lah kecil-kecilan. Riset, ya, riset kecil-kecilan.
terhadap usaha saya sendiri. Ternyata pembuatan dari 100 backlog, ya pembuatan dari 100 backlog itu paling enggak 3 sampai 5 backlog itu tumbuh dulu gitu. Terus nyusul lagi 3 sampai 5 backlog lagi tumbuh. Nah, makanya dari situ, Pak, yang namanya setiap hari itu. Kalau dipanen Mas, kalau dipanen ya, itu jadi apa sih? Apa jadi ikan atau apa gitu? Kalau untuk pengolahan jamur tiram sendiri itu banyak sih variasinya. Ada yang yang umumnya lah dijadikan apa itu? ya paling umumnya biasanya dijadikan sayur, Oh, sayur ya. warning, terus sama jamur crispy biasanya, Pak. Oh, yang kriuk-kriuk gitu. Yang paling apa ya? Yang paling juga banyak peminatnya sekarang itu sate jamur, Pak. Sate jamur. Sate jamur. Berarti kayak usus ya. Ya, hampir sama kayak usus. Tapi mungkin lebih lezat. Mungkin lebih kayak kenyal-kenyal itu mungkin jamur tiram. Sebenarnya kalau masalah lezat tidaknya akan tergantung dari bumbu dan juga selera masing-masing, maka seperti itu. Banyak uangnya sampai ini, Mas. Ya, omset satu kali panen atau mungkin karena panennya itu setiap hari. Omset dalam 1 bulan yang pernah sampai dapat itu kira-kira berapa? Kalau omset ini kita berbicara kotor apa bersih? Kotor monggo, bersih juga monggo. Kita berbicara bersih aja deh ya. Ya bersih aja dah. Bersih aja dah. Kalau berbicara omset, Bang, kalkulasinya saya gini dulu dah. Kalkulasi dari backlog dulu ya. Modal backlognya. Modal backlog dulu. Kalau untuk modal backlog itu sendiri dari 1000 backlog ya, dari 1000 backlog itu bisa mengeluarkan standar atau kita ambil kecilnya saja itu setiap harinya 5 kilo. 5 kilo jamur panennya setiap hari. Itu sudah bisa dikatakan normal lah, pemanenan normal jamur dalam 1000 backlog anunya di sana. Dan per kilonya di Kabupaten Probolinggo, itu masuk di harga 20.000 per kilo. Entah sekarang kayaknya ada updatean lagi, ada di lain tempat atau di lain desa, di lain kecamatan di Probolinggo itu ada yang nyentuh ke 25.000. 25.000 iya, per kilo sekarang. Ya karena sulitnya jamur sekarang kan, gitu. Yang pernah sampai terima? Yang saya omset yang pernah diterima dari hasil kerja keras, dari hasil panen itu dalam 1 bulan itu berapa? Nyampe 5 juta 1 bulan. Ya enggak lah, Bang. Kotornya atau bersihnya lah? Ya enggak lah sih. Karena kan kalau dibilang nyampe 5 ya kalau kotornya mungkin nyampe ya hampir lah. Cuman dipotong-potong tadi itu ya. Iya, dipotong-potong. Kalau bersihnya sendiri, karena pengeluaran jamur tiram sekarang juga agak mahal ya. Makanya sekarang itu kalau dulu harga 20, sekarang ada yang naikkan harga sampai 25 itu lumrah. Karena bahan-bahan sekarang kan juga naik, Bang, gitu. Kayak bibit dan lain sebagainya, plastik atau apapun itu juga naik sekarang. Nanti kalau hasil panen itu sampai distribusi ke mana itu? Apa memang sudah ada orang di beberapa pabrik atau memang diam di tempat menerima orderan atau gimana? Kalau hasil panen itu ada 2 saya, Bang. Yang pertama konsumen lokal. Di sekitar itu ya. Di sekitar dari masyarakat. Terus yang nomor 2 mungkin bisa dikatakan yang konsumen lokal ini yang nomor 2. Yang nomor 1 saya yang setiap hari itu harus keluar ke pasar, Bang. Oh, ke pasar. Iya, penjualannya itu ke pasar. Namun di pasar sendiri saya belum ada lapak sendiri, Bang. Nggak punya lapak ya? Iya, jadi cuma hanya sekedar bawa nitip. Ya, nitip ke saudara ada sana. Nanti bagi hasil? Iya, saudara saya jual ke saudara sekian, beliau mau ngambil sekian gitu. Oh gitu. Gitu sudah mainnya sih. Sampai sekarang kayak gitu. Ya sekarang ya. Lumayan sih. Iya lumayan lah Mas. Daripada memang usaha pemuda yang minat terhadap UMKM, budidaya segala macam itu memang sangat sedikit. Karena sekarang kan ya kita lebih kepada hal-hal yang instan. Lagi pemuda-pemuda
termasuk saya sebenarnya. Ini kan kritikan termasuk saya sebenarnya. Gitu. Iya. Ya, mungkin motivasi nih Mas, motivasi kepada para penonton, pemuda-pemuda atau semua kalangan. Motivasi dari Mas Vicky, karena terkadang ada orang yang berpikiran saya nggak punya modal, tapi saya punya ide untuk membuka usaha atau UMKM tersebut. Ada orang punya ide tapi nggak punya modal, gitu kan. Nah, mungkin ada motivasi tersendiri dari Mas Vicky selaku pelaku lah, atau kalau mungkin ketika ada peluang langsung kita ambil atau gimana? Kalau motivasi saya sendiri itu sebenarnya jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk melangkah dan mencoba hal yang baru. Jangan pernah takut untuk melangkah dan mencoba hal yang baru. Karena di setiap usaha yang kita jalani itu pasti ada jalan. Oke, keren. Siap. Keren. Siap. Jadi itu ya teman-teman, tadi Mas Vicky sudah menyampaikan dari awal mula ide, cara, perawatan, terus penjualan, sampai omset juga tadi sudah dijelaskan, dan terakhir motivasi, yaitu jangan takut untuk melangkah dan mencoba hal yang baru. Itu cuma. Ya, jadi itu ya teman-teman. Ya, mungkin gini loh Bang, ada salah satu yang saya juga pengen sampaikan hal dari perolehan tadi, yang saya riset kembali, itu biar teman-teman itu tidak bohong ini, kok bisa modal kecil kok hasilnya senangin, gimana ceritanya gitu kan. Nah, untuk teman-teman sekalian, pada budidaya jamur tiram yang saya analisa, penghasilan itu besar kalau kuantitasnya besar. Kalau kualitasnya kuantitas besar. Jadi semakin banyak backlog yang kamu miliki, semakin juga banyak hasil. Gitu. Tadinya di sana. Nah, dan juga pembuatan backlog tersebut juga berpengaruh. Kalau buatnya cuma satu hari atau 100, 1 bulan 100, ya enggak juga. Ya, tergantung modal juga kan. Tergantung modal juga pembuatan gitu. Iya. Nah, untuk masalah modal, saya juga kemarin ada sebuah story ya dari saya sendiri. Kenapa saya bilang jangan pernah takut melangkah untuk mencoba hal yang baru, karena semua itu ada jalannya. Awal mulanya memang tidak ada modal Bang. Awal mulanya tidak ada modal, cuma ada keinginan. Tapi alhamdulillah Allah SWT itu memberikan jalan untuk kita. Ya mungkin itulah yang pengen saya klarifikasi. Takutnya dapat dari penonton, enggak, saya pernah jamur tiram kok enggak seperti itu gitu kan ya. Banyak nanti. Iya, betul. Jadi itu teman-teman, mau dapat modal besar, hasil besar, ya kita harus juga modalnya besar. Ya, modal yang besar. Itu. Jadi bagi teman-teman yang pengen sukses di bidang wirausaha, budidaya jamur tiram atau apapun itu tadi yang disampaikan Mas Vicky, ya kalau mau hasil besar, modal juga harus besar. Ya, jalani dulu aja sudah. Jalani ya. Dari kecil kita merintis. Ya dari awal cuma saya dapat punya 100 backlog, terus nambah lagi seperti itu sudah Bang. Gak langsung kayak sekarang 2.500 kan. Iya, gitu lah. Konsisten. Iya, konsistensi itu penting. Makanya ada kata-kata itu kan, membangun itu mudah, tapi yang menjaga itu yang sulit. Nah, itu masuk. Oke, teman-teman, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa dukung kami terus agar teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi yang menarik. Oke, terima kasih. Next time.